Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Pawandra dengan NPM 24556616. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma struktur data melalui penggunaan kelas dan objek ya di bahasa pemrograman C++ yang akan saya pilih. Nah, di sini saya sudah saya record, cuman dari laptop masih harus troubleshooting kameranya jadi error. Jadi saya menggunakan HP untuk videonya. Nah, mungkin bisa langsung saya jelaskan. Sedikit dulu. Nah, di sini kita masuk ke baris pertama, include IOStream. Kita tahu bahwasannya di baris pertama ini adalah mendapatkan library ataupun data-data dari perpustakaan input-output ya, standar input-output. Terus juga di kedua ini ada user namespace std, di mana kalau misalnya kita menginputkan suatu scene atau out itu dia pakai std.2. Sehingga dengan sintak ini itu akan mempersingkat dan mempermudah, jadi menghilangkan std itu. Terus kita langsung masuk pembuatannya nih. Nah, di sini saya menggunakan stack ya. Struktur data di bagian stack. Nah, di mana kita membuat kelas dulu stack di buka badan. Nah, di sini ada penambahan atribut. Di sini saya enkapsulasi data ataupun saya lindungi datanya menggunakan privasi ya, private. Terus di baris 6 ini saya masukkan tipe data integer. Nah, di sini namanya data ya, data terus ada array 5 ini sebagai penyimpanan. Terus juga di baris selanjutnya ada top. Nah, top ini sebagai kalau kita kan stack itu kan ketika kita masukin tiga barang di suatu wadah, barang terakhir tuh disebut top ya, paling tiga. Barang ketiga itu top. Sehingga jika kita pengen ngambil barang paling bawah itu kita harus mengambil lewat dari barang teratas. Nah, terus kita bakal memanggil konstruktor. Nah, konstruktor sini saya masukkan stack dibuka badannya top sama min satu. Nah, kenapa di sini min satu? Karena untuk inisialisasi keadaan kosong itu kita pakai min satu untuk stack sendiri. Jadi kan kalau kita tahu kalau array itu kan mulai dari nol ya, bukan satu. Jadi nol itu yang pertama, satu itu yang kedua. Nah, di sini saya ada 5 elemen ya datanya. Terus lanjut ke bagian metodenya. Nah, di sini kan metodenya ada push ya. Kita ingin menaruh suatu data. Nah, di sini point push, terus juga tipe datanya integer. Nah, di sini ada nilai. Nah, di sini ada looping. Looping di sini kita menggunakan if ya. If jika keadaan atas itu lebih besar atau lebih besar sama dengan 4, kita akan menampilkan di terminal itu stack penuh gitu kan, kita inline. Dan juga ada else-nya. Jika misalnya belum lebih besar dari sama dengan 4, kita itu ada dia top plus plus, jadi dia bertambah lah elemennya. Ya, makanya di sini data top sama nilai. Ini nilai ini akan menginisialisasi data top ini. Nah, kita bakal menampilkan di terminal data, terus di sini string ya data, nilai kita tadi yang kita masukin nanti di class main-nya. Terus nanti di sini ada omong lagi ya, maksudnya shout lagi masuk ke stack desain line. Lanjut kita ke kelas, bukan kelas, metode pop. Jadi di pop ini kita mengambil, jadi mengurangi itu. Kalau tadi menambahin ini kita mengambil, ini ada looping juga. Jika top itu sama-sama minus satu ataupun keadaannya kosong ya. Nah, itu kita akan menampilkan stack kosong gitu. Nah, juga dan lain-lainnya kalau misalnya tidak 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 sama dengan satu, kita di sini menampilkan data top, dia keluar dari stack gitu kan ya. Dia top min min. Jadi dikeluarin data top yang paling terakhir gitu. Nanti kita masuk ke data mainnya, kita lihat datanya. Ini saya akan menjelaskan terkait metode-metodenya dari kelas stack. Nah, terus kita juga ada poin tampil. Nah, ini poin tampil ini kayak apa ya? Fungsi, normal fungsi untuk menampilkan aja lah gitu. Sebenarnya udah seberapa banyak kita memasukkan data-datanya. Di sini ada looping. Kita jika topik varian satu ini masih sama ya, sama kosong. Terus yang lainnya jika yang lainnya kita masukin stacknya, isi stack itu udah berapa aja. Nah, untuk setiap ini, ketika data namanya integer, eh, kita itu kita ambil daripada atas ya. Jadi ini ditambah. Jadi elemen-elemen kita itu dari urut kiri ke kanan dengan inputan yang kita masukin. Nah, di sini mau mengeluarkan data i dan juga siot online. Nah, terus berikutnya ada integer main. Nah, di sini fungsi kelas mainnya. Nah, di sini kita lihat nih, kita buat objek stack ini. Jadi S instansinya. Memang kita udah nyoba juga ya di konstruktornya. Terus kita masukin. Kalau di sini saya pakai nomor bilangan prima 235. Nah, di mana stack konstruktornya memanggil metodenya tadi push ya. Di sini push. Nah, kalau kita coba, nah di sini juga belum. Di sini ada metode tampil untuk melihat sejauh mana pengambilan input daripada struktur data, eh, data yang kita masukkan, yang kita tampil. Jadi algoritmanya dia dari atas ke bawah untuk penjalanan eksekusinya. Terus lanjut kita di sini ada spop lagi di baris 56, berikut ini ya, spop. Terus juga di sini ada tampil ketika sudah di pop-popnya dikurangin artinya kan. Nah, terus kita kembalikan return 0 agar ya berhasil untuk programnya C++, kita run aja. Nah, di sini
hasilnya itu masuk ya data 23 masuk sukses. Nah ini data ini dari eh, metode yang push. Nah data masukin nilainya berapa, di sini nilainya saya ada 2, 3, 5 dan masuk ke stack, masuk ke stack inline selesai. Nah terus ini ada tampil nih, nah tampil tuh di sini nih. Nah kita kan tadi mau tampil isi stack itu apa aja, makanya ini stack 2, 3, 5. Nah jadi nggak kosong ya, stack kosong. Nah mungkin kita bakal coba tiket kosong. Nah, dia bakal mendapatkan output tampilan ini ya, stack kosong tak kosong karena dia tidak ada ya. Min satu kan dia kosong, dia stack kosong, ditampil terus pop juga stack kosong. Dan sini tampil ada dua, pop ada satu, di stack kosong ada tiga. Nah, kita balikin lagi Ctrl Z. Nah, coba kita tambahkan lagi, em, terus ini, ini kita ambil jadi 58 terus 11. Nah, kita bilang hampir sama ya. Nah, di sini 5 ya. Tuh, dia 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Apa 11. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi, misalnya 13 ya, masih lanjutan dari ini. Berarti kan ini lebih dari 5 elemen ya, dia ada 6 elemen. Nah, jadi dia ada memanggil, dia itu stuck penuh karena kita ada nambahin stuck lagi di sini, jadi berhentinya itu di expose 11. Jadi stuck penuh nih, gitu. Jadi dia tidak apa ya, tidak terpandang lah. Jadi dia langsung stuck penuh aja sebenarnya. Tuh. Oke, gitu aja sih sebenarnya untuk apa namanya penjelasan daripada algoritma struktur data menggunakan stack. Jadi dia kalau penuh dia bakal apa stack penuh di sini. Kalau dia kosong dia bakal nulis stack kosong. Dan juga ini hanya tampil menampilkan ini mengurangi dan menampilkan lagi hasilnya di sini. Itu aja sih sebenarnya. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.